إلا بالله العلي العظيم. قال الناظم وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع البصر حياة علم وكلام استمر. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ini ada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya sifat Allah ini tidak terbatas, tidak terhitung, tidak terhingga. Tetapi para ulama merumuskan, ada 20 yang wajib dan 20 ini sebagai hafalan kita yang wajib kita ketahui. Yang berikutnya sifat Allah, sifat wajib bagi Allah adalah al-hayah, hidup. Wahya sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala tusahhihu lahu al-ittisab bil qudrah wal iradah wal ilmi was sama' wal basar wal kalam. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu hadhihi sifat. Sifat berikutnya yaitu hayat. Allah Ta'ala bersifat hayat, hidup. Nah, falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu hadhihi sifat. Kalau Allah Subhanahu wa taala kada hidup, maka Allah Ta'ala kada mungkin bersifat kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, al-ilm, mengetahui, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berbicara. Ini kalau Allah Ta'ala kada hidup. Nah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada al-hayyil ladzi, yang maha hidup tidak mati. Yang sebenarnya hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini, hidup kita sementara, dan hidup kita ini adalah injaman haja. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengatur kehidupan kita. Allah yang mengatur. Dan kita ada tahu hidup di dunia ini sampai apabila. Walaupun waktu di alam rahim itu sudah tanda tangan kerjasama, kontraknya di dunia berapa tahun lawan malaikat di dalam janin itu, dalam rahim sudah ada hitungannya. Tetapi kita ada tahu di dunia ini berapa lawas, itu hanya Allah yang tahu. Waktu Nabi Muhammad SAW meninggal, jadi itu kan meninggal di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, meninggal. Lalu sahabat ini macam-macam responnya, reaksinya macam-macam. Ada yang mandam aja, mandam kada apa-apa. Ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang setengah kada percaya, kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, siapa yang memandangkan Nabi Muhammad meninggal? Aku sehingga kada sadar lagi. Sudah. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan konferensi pers, maksudnya memadahi di tengah orang banyak, mengatakan, apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Ta'ala itu maha hidup, tidak mati. Lalu Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat lagi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqutina qarabutum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad ini adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sudah berlewat rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu, sama juga sudah mengalami yang dialami Nabi Muhammad. Nabi-nabi bahari dapat wahyu, diutus oleh Allah berdakwah kepada kaumnya, tugas selesai meninggal. Dapat wahyu dari Allah, tugas selesai meninggal.
Nabi-nabi dahulu itu habis tugas meninggal. Kecuali Nabi Isa alaihi salam, Sidin belum meninggal. Sidin di langit lawan Nabi Yahya. Belinya di kisah Isra Mi'raj ada tuh lawan Nabi Yahya di langit yang sama. Karena akhir zaman Nabi Isa turun pulang. Turun pulang sesuai tugas Sidin memerangi Dajjal, manusia, melajari manusia lah itu. Nah, hanya Sidin meninggal. Nah, meninggal dicabut roh. Ngarannya meninggal tuh dicabut roh. Bilanya belum kayak itu belum meninggal lagi. Nah, Nabi Isa belum meninggal. Nabi yang lain mah meninggal macam-macam. Makanya jar Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad ini sama kayak Nabi yang lain, meninggal juga berdasarkan ayat yang tadi. Ujar Sayyidina Umar apa? Rasanya mendengar ayatnya. Kadi ingat jar Sayyidina Umar, rasanya mendengar ayatnya. Padahal Sayyidina Umar hafal aja ayatnya, cuma kayak rasa mendengar, kada ingat bahwasanya Nabi Muhammad ini bisa meninggal juga. Sebujurnya Sayyidina Abu Bakar ini sudah ada firasat waktu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu lakum. Ayat ini menjelaskan tentang syariat yang dibawa Nabi Muhammad, ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu sudah selesai, sudah tuntung, sudah sempurna. Nah, sahabat-sahabat lain waktu turun ayat itu himong, alhamdulillah sudah tuntung, sudah sempurna. Sayyidina Abu Bakar, Sidin kadaka itu. Sayyidina Abu Bakar sudah berpikir dah, bila tugas Nabi Muhammad ini habis, tuntung sudah, berarti Sidin sudah habis masa bakti di dunia. Kada lagi di dunia, berarti meninggal. Makanya waktu Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar kada terkajut kayak yang lain, sudah menanggung, maksudnya mengira nih parak sudah. Nah, lalu di ayat lain huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala itu al-hayyu, maha hidup, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Fad'uhu, berdoalah kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Nah, wa anatul wujuh lil hayyul qayyum. Jadi sifat Allah hayat, hidup, artinya hidup Allah ini kada terbatas. Kalau kita itu terbatas. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah adalah as-sama wal basar. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bi dzatihi ta'ala yankashifu bihi ma'al wujud. Fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulla syai'in hatta innahu yasma'u dabiban namlah as-sauda ala sakhratil malsa fil lailatil dhalma. Wa basirun yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tasta'ibu kullal mudrikat. Allah Ta'ala memiliki sifat sama, mendengar, basar, melihat. Nah, kita bang bisa pendengaran ya juga, bisa penglihatan ya juga. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kadang-kadang disamakan lawan manusia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini bisa mendengar suara batis samut hirang pas lagi di atas batu, tengah lagi malam, lagi kadep, Allah Ta'ala mendengar. Kalau kita suara yang halus-halus kadang mendengar lagi dah. Suara nyamuk menguap, nah kadang mendengar. Nah, suara nging-nging aja kadang mendengar kita. Suara kucing tegapit lawang bisa mendengar, bisa ada. Suara iwak, nah adalah pas mendengar suara iwak, ada mendengar. Terbatas pendengaran kita, terbatas. Orang tak orang di WC kadang mendengar juga. Siapa bagi okio ini? Soalnya tak orang di WC kuncinya tak kunci. Terbatas. Pendengar Allah Ta'ala kada terbatas. Makanya apa? Makanya semua amal ibadah kita yang bentuknya bacaan, zikir gitu, bacaan kayak tadi sudah baca yasin, macam-macam. Nah itu dihitung dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dihitung. Walaupun kita membaca selawat sekali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kadang yang tahunya di dalam kamar aja, itu juga ketahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kedengaran. Jadi apa? Dicatat, dihitung. Kadang-kadang yang malaikat, apa tadi membaca apa jar? Hari kita mencatat, ada ketahuan aja. Sudah dipadakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan seberataan. Yang kada baik bang, samalah, sama. Menyambat yang kada baik, ya juga kedengaran juga seberataan. Nah, wa basirun, Allah taala ini maha melihat semuanya seberataan. Yang kita sembunyikan, yang kita perlihatkan, kelihatan seberataan. Melihat di tengah orang banyak kelihatan, di rumah kelihatan, dalam kamar kelihatan, seberataan kita kelihatan. Makanya hari kiamat itu karena dibulikakan kisah kita waktu di dunia karena seberataan ketahuan. Model kayak CCTV itu bang, kelihatan berataan. Bahari ini rancak 4 yasinan siang hari Jumat, ini rancak 4 pengajian, ini rancak sembahyang, ini rancak bersedekah, kelihatan seberataan. Kalau taala lihat Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat. Ini mata kita lah, mata kita ini kan kalau melihat sini nah. Kalau dari sudut tuh ngarannya 180 derajat. Kita kalau melihat sebelah sini. Nah ini nah. Nabi Muhammad ini bisi mata dua sama kayak kita, tapi sidin kawa melihat seputaran 360 derajat. Yang di muka kelihatan, di belakang Nabi Muhammad kelihatan. Berarti ada matanya ke sini. Kada. Matanya kayak kita juga Nabi Muhammad, tapi melihatnya kawa muka belakang. Itu. Nabi Muhammad guring sama kayak kita. Tanamu ainan. Nabi Muhammad itu guring, mata sidin guring, tapi hati Nabi Muhammad kada guring. Kayak apa itu jar? Kada tahu juga. Itu Nabi Muhammad. Namun kita guring, dasar guring selajur bang, guring atau guring kan? Nah, qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi pernah ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, sahabiat perempuan datang kepada Nabi bertakon masalah pernikahan. Nah, kadelawas imbah bertakon tadi turun ayat menjawabkan pertanyaan bebinian tadi. Makanya bunyi ayatnya qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka. Sungguh Allah mendengar perkataan orang tadi yang berdialog, berdiskusi, berdebat kepadamu. Betakon langsung turun jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar. Jadi dulu pernah juga kejadian mungkin sekitar tahun 6 Hijriah. Kita ini kan tahun 1444 Hijriah. Waktu tahun 6 Hijriah kurang lebih Siti Aisyah radhiyallahu anha itu digosipkan selingkuh lawan Sofyan bin Mu'attal. Jadi kan Siti Aisyah ini tertinggal rombongan Nabi. Jadi sini pas ada dicari kan imbah bakame kayak tuh tertinggal, dikira sudah berbuat ke dalam kendaraan. Jadi bahari itu kendaraan itu kan unta. Di atas unta itu ada rurumahan. Nah itu ngarannya sakaduk. Dan sakaduk wadah kita ini lain. Jadi di atas unta itu ada rurumahan. Nah begana di situ. Dikira rombongan Siti Aisyah ini sudah berbuat dalam sana. Padahal Sidin belum berbuat, lalu tertinggal rombongan sorangan. Nah, Sofyan bin Mu'attal ini adalah orang terakhir dari rombongan. Maksudnya Sidin mencek kalau ada tertinggal pas jual Siti Aisyah yang tertinggal. Lalu Sofyan bin Mu'attal ini menyuruh Siti Aisyah naik ke atas tunggangan. Sidin yang mengheret. Kada memandiri juga Sofyannya nih. Sidin kada memandiri. Kayak bicara dia buat sendiri. Sampai di kota Madinah sekalinya orang-orang munafik langsung mulai gosip. Oh itu, lu selingkuh sudah. Sebulan di Madinah gonjang-ganjing gara-gara itu tadi. Imbas sebulan langsung turun ayat, langsung kabar dari langit, ya turun ayat di surah An-Nur memadahkan apa? Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang suci,
perempuan yang suci. Nah, lalu sifat Allah berikutnya al-kalam, yaitu berbicara. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laysat bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Nah, Allah Ta'ala berbicara kada bisu. Kita bang kalau bepandir, Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa bepandir. Salah satu sarana dialog kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sarana. Yasin bang iya juga Yasin Al-Quran juga. Al-Quran, membaca Al-Quran, baca Yasin enggak? Waqiah kata Barak. Maunya baca Al-Quran itu adalah sarana kita berdialog lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaunya kita ini sarana dialog HP, bisa berteleponan, bisa chattingan gitu. Ini dialog kita lawan Allah Ta'ala langsung Al-Quran. Itu dialog paling harat sudah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada juga sifatnya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini kurang lebih lawan sifat-sifat tadi. Maksudnya apa ngarannya nih? Artinya itu sama. Nah, lalu di antara 20 sifat ini terbagi ada pembagian 4 sifat. Yang pertama ngarannya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wujud. Hiya allati la tuqalu dzatu biduniha wa hiya wahidatul wujud. Sifat nafsiyah. Nah, Allah Ta'ala ini kada mungkin kada ada, maka wajib Allah Ta'ala bersifat wujud tadi ada. Nah, itu ngarannya sifat nafsiyah. Lalu yang kedua ada ngarannya sifat salbiyah. Di antara 20 sifat ini ada ngarannya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa gerang? Nah, dinamakan sifat salbiyah summiyat salbiyatan li'annaha nafat anillahi ta'ala ma la yaliqu bi jalalihi. Kenapa jadi sifat-sifat ini dinamakan sifat salbiyah? Karena sifat-sifat ini mengkonter, melindungi, memadahkan, menjelaskan bahwasanya sifat-sifat ini kada layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Satu sifat salbiyah ini qidam. Sifat salbiyah. Qidam ini bahwasanya Allah Ta'ala ini kada berpermulaan dan tidak ada habisnya. Allah Ta'ala kada berpermulaan. Kalau kita ada mulainya, ada tanggal lahir. Kita ini masih ada mulainya. Hari ini mulai bangun guring pabila, nah pasti ada. Mulai beraktivitas pabila, ada hitungannya. Mulai turun dari rumah ke sini, ada hitungannya. Allah Ta'ala bang, Allah Ta'ala ini huwal awwalu. Allah Ta'ala ini kada berpermulaan. Lalu yang kedua, Allah Ta'ala bersifat baqa. Baqa ini artinya kekal selama-lamanya. Sifat baqa ini adalah menafikan, maksudnya memastikan Allah Ta'ala ini kekal selawasan, kada berubah. Kalaunya kita berubah, kita 20 tahun yang lalu kada sama lawan hari ini. Berubah, nyata sudah berubah. Muhajar, pian ni 10 tahun nah, kada berubah muha, bujur, muha kada berubah, awak kada berubah. Umur pasti berubah. Kada mungkin umur misalnya 30 aja, kada mungkin. Walaupun muhanya kayak umur masih 20 tahunan, bujur ya muha kada berubah, tapi umur kada kawa tetap pasti berubah. Nah, Allah Ta'ala bersifat baqa, kekal selama-lamanya, tidak ada berpenghabisan. Lalu mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala ini memiliki sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ini berbeda dengan makhluk. Bilanya kita bisa ngantuk, nah Allah Ta'ala ada. Kita bisa teguring, Allah Ta'ala ada. Kita bisa makan, Allah Ta'ala ada. Kita perlu minum, Allah Ta'ala ada perlu.
Apalagi kita bisa kedinginan, Allah Ta'ala ada. Kita bisa kepanasan, Allah Ta'ala ada. Kita bisa uyuh, Allah Ta'ala ada. Lalu wal qiyamu bi nafsi, Allah Ta'ala ini qiyamu ta'ala bi nafsi, tidak memerlukan apapun. Allah Ta'ala berdiri sendiri, kada memerlukan apapun. Kalau kita perlu apa-apa, ulun anak tulak di sini pakai kendaraan, rawat terabang, perlu kendaraan, masuk ke sini pasti perlu duduk nih, perlu hambal, ada awal juga maulah terabang, pasti ada yang perlu kipas angin supaya ada panas, perlu mic supaya kedengaran suaranya. Nah perlu. Allah Ta'ala kada perlu itu. Dan Allah Ta'ala wahdaniyat. Wahdaniyat ini artinya adalah esa. Allah Ta'ala esa. Esa ini artinya tidak berbilang-bilang. Allah Ta'ala kadeda yang kawa menyaingi, kadeda yang sama lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, sifat wajib bagi Allah ini ada ngarannya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah ada 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah ini 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah, ini sama-sama 7. Nah, ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam Aqidatul Awamnya sambungannya lagi, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sifat yang mustahil ada 20, sifat yang jaiz bagi Allah ada 1. Yang jaiz ini apa gerak maksudnya? Maksudnya jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, itu maknanya jaiz. Yaitu Allah Ta'ala melakukan sesuatu atau kada menggawe, itu jaiz. Fayajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida, maka wajib bagi setiap mukallaf beriktikad annallaha ta'ala yajuzu lahu ayakhluqa wa yakhtara min khalqihi ma yasha. Boleh atau jaiz bagi Allah Ta'ala menciptakan dan memilih dari makhluknya, terserah sidin. Wala yajibu alaihi syai'un, dan tidak wajib kepada Allah. Terserah Allah ya, hendak menciptakan manusia kah, hendak kada kah, terserah Allah Ta'ala ya. Hendak menciptakan malaikat kah, kada kah, terserah Allah Ta'ala ya. Hendak menciptakan banyu kah atau kada kah, terserah Allah Ta'ala ya. Hendak menciptakan iwak ada atau kada, itu terserah Allah Ta'ala. Nih itu namanya sifat jaiz, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini panas, nah terserah Allah Ta'ala. Jumat tadi hujan, terserah Allah Ta'ala. Jumat tadi hujan, lalu ada ngaran mik di masjid. Nah itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngarannya sifat jaiz, terserah Allah Ta'ala. Kita nih terserah aja, tapi ada batasnya. Kita nak kuring seharian, bolehlah terserah aja, tapi yang nyata apa? Kelewat sembahyang. Hendak makan seharian, kau aja, tapi bolehlah. Amun makan seharian, apabila begawe, apabila masih simpon, kada awak. Nah, maka kita wajib beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala ini memiliki sifat jaiz, yaitu sifat yang terserah Allah Ta'ala. Hendak Allah Ta'ala gawe, hendak ada, terserah Allah. Ada masalah. Li'annahu huwal mutasarriful mutlaq, karena Allah Ta'ala lah yang mengatur seberataan. Wa ma kana li ahadin al-ikhtiyaru ma'ahu wa li'annahu biyadihil umuru kulluha khairuha wa syarruha. Jadi semuanya perkara, seberatan kejadian, seberatan masalah, Allah Ta'ala yang mengatur. Makanya bilanya ada masalah, kita berdoa lawan Allah Ta'ala, karena Allah yang mengatur seberataan. Kayak acara
acara tuh yang mengatur siapa? Pembawa acara. Handak hancap, handak satumat. Bilangnya pembawa acara, kita hari ini satumat aja. Satumat, kita hari ini lawas. Nah, ini Bang masalah di dunia seberataan, dunia dan akhirat ini Allah mengatur. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masuk surga lawan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayaknya hari kiamat itu ada orang-orang yang orang ini berdosa di dunia berdosa. Tapi pas di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya nih ke neraka dihitung sudah. Kan dihitung 2 kali. Hisab dihitung, mizan ditimbang. Sudah dihitung 2 kali, dihisab sudah, ditimbang sudah, mizan tadi sudah. Ini neraka nih kayaknya nih hitungannya kebanyakan dosa neraka nih. Pas hendak ke neraka kada jadi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ada yang kayak itu. Makanya kita ada menangguh orang masuk surga atau neraka. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dalam Al-Qur'an itu jarang benar besambat ngaran, nang ada besambat sifat. Karena kayak mukmin itu sifat alladzina amanu wa amilus shalihat ya lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang beriman beramal soleh akan masuk surga. Nah beriman lah kada besambat ngaran. Jarang benar di Al-Qur'an itu besambat ngaran, jarang. Yang ahli neraka Bang ya juga jarang disebutkan. Yang ada ahli neraka itu disebutkanlah di dalam Quran. Yang bersambut ngaran Firaun tuh kan bisa lain ngaran asli. Ada Haman, ada Korun, ada Abu Lahab. Itu Abu Jahal adalah ngaran sini sampai Al-Quran kadeda. Umayyah bin Khalaf kadeda juga. Utbah bin Rabi'ah kadeda juga. Al-As bin Wa'il kadeda juga. Padahal tuh musuh-musuh Islam berataan. Tapi disambatlah dalam Al-Quran kada. Cuma neraka lah buahnya, masuk neraka. Nah, Allah Ta'ala ini yu'ti wa yamna. Allah Ta'ala yang memberi, Allah Ta'ala juga yang yamna'u mencegah, melarang. Misalnya, ini hari ini panas. Imbasar hujan, kawalah itu, kawa terserah Allah Ta'ala. Pina biru benar, awannya pina putih. Sekali 10 menit kemudian langsung hirang awannya. Awan dari manakah itu hirang? Terserah Ta'ala. Wa yu'izzu wa yudhil. Allah Ta'ala yang meninggikan derajat, memuliakan dan merendahkan. Banyak itu. Yang asalnya misalnya wah ini dihormati benar, esok kada lagi. Yang asalnya hari ini orang kada dalam tahunnya, esok maka jadi tahu seberataan. Ada kisahkan pas malam Haji Jamiat kan ada dalam tahunnya paling di sekitaran 47 itu aja jamaah Masjid Munawarah itu keluarga Sidin kan dalam tahunnya siapa tahu bercalon ada Sidin maksudnya ada tahu anak baliho kan ada juga kan ada tahunnya sehalinya pas Sidin meninggal bulan puasa banyak tahuan itu Allah mengatur sudah yang wa yu'izzu wa yudhil. Allah mengatur berataan. Ada ngarannya pembantu Nabi kekanakan mana Bang di rumah Nabi membawakan sandal Nabi bersimpun di rumah Nabi kekanakan umur 10 tahunan waktu Nabi sampai ke Madinah nang mama ni mantar kekanakan tadi Nabi jar anak ulun ni bahadam di rumah pian barangnya suruh apakahnya amun disuruh makan pasir kada mau Bang masih anaknya ya disuruh amun nyakan bahasa gitu ini disuruh nukar uyah kan suruh nukar gula nang ringan-ringan kesel anakan. Jadi mengganti rumah Nabi sudah sekalinya apa didoakan Nabi ujar Nabi mudah-mudahan harta ikam berkah umur berkah rezeki berkah. Imbah Nabi meninggal nang di rumah Nabi kakak-kakak tadi duit sidin banyak
anak banyak, umur panjang. Ngaran sidin Anas bin Malik. Sidin tuh kabun sidin tuh nah berhasil tarus. Kan kita tahun ini banyak perumahan rusak. Tahun ini banyak di daerah Batola tuh banyak perumahan rusak yang gara-gara imbah banjir tuh. Kabun Anas bin Malik ini berhasil tarus. Itu belum apa? Anak sidin, anak kandung bujuran lebih 100 anak sidin. Umur sidin panjang, salah satu sahabat Nabi yang panjang umur. Padahal waktu Nabi hidup sidin ini di rumah aja, balik di rumah. Ya orang nggak tapi tahu yang begini di rumah Pak. Kadang tampil di tengah umum tuh ada. Itu ada juga sahabat Nabi ngarannya Abu Hurairah. Waktu Nabi hidup Abu Hurairah ini kada ada rumah, keluarga kada ada. Jadi begadang di masjid aja sidin. Makanya ada zaman Nabi itu sufah. Sufah itu halaman masjid. Namunnya ini langgar, sufah itu kayak di pedapuran mana. Nah, jadi nang sahabat Nabi kada bisa rumah, keluarga kada ada, goreng hidup di sufah masjid tuh Pak. Bilanya ada orang mantari nasi, makanan kada ada, belapar. Nah, itu. Abu Hurairah itu dulu hidup kayak itu Bang. Bilanya ada. Jadi Abu Hurairah ini saking kosongnya tuh waktu kemana-mana mempati Nabi. Sekalinya apa? Imbah sudah Nabi meninggal, beberapa waktu kemudian Abu Hurairahnya jadi apa? Jadi gubernur, salah satu pejabat penting di masa Khulafaur Rasyidin. Allah yang mengatur seberataan. Ada. Itu apa? Itu ngarannya sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengira apa ngarannya nih? Paracetamol, obat kita rancak gas menganakan. Soalnya ini kada boleh lagi yang cair Bang. Dulu dipakai benar. Soalnya ini kan lagi dipakai dah. Berbahaya. Yang cair. Sudah Allah Ta'ala yang mengatur semuanya. Allah Ta'ala memberi manfaat, Allah Ta'ala memberikan mudarat, semuanya Allah yang mengatur. Wa ya rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya, Allah Ta'ala yang berkehendak, Allah Ta'ala yang berkeinginan. Kita Bang apa? Kita ini inggih pun juga Allah Ta'ala. Terakhir di surah Al-Baqarah itu bunyinya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Barangkali kalian asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, barangkali kalian membenci sesuatu tapi itu lebih baik bagi kalian, atau kalian mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah Ta'ala itulah yang mengetahui. Allah Ta'ala tahu seberataan yang bagus kesan kita. Wa antum la ta'lamun, kita seberataan kadada yang tahunya. Minta halal minta ridha, subhanallah bihamdik asyhadu